Oke, shalom. Selamat pagi saudara semua yang hadir dan juga saudara-saudara yang mungkin masih online lagi di rumah. Saya harap saya jarang kasih salam buat mereka karena saya pikir mereka semua sudah datang gereja. Jadi oke, yang belum datang belum bisa ya, alasan apa saudara, tapi lebih baik saudara datang onsite ya. Oke. Sudah didoakan, jadi kita langsung saja saudara. Kita ada yang bawa Alkitab enggak? Oh, lupa, oke, enggak apa-apa. Lain kali jangan lupa, oke? Oke, hari ini kita mau bicara tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya belum pernah seumur sampai tua gini belum pernah dengar khotbah ini. Tapi saya tergerak mau sharing ini, saya tanya adik saya, "Lu pernah khotbah ini enggak?" Enggak pernah. Tapi karena ya saya tergerak jadi saya coba aja kita sharing sama-sama ya saudara ya. Jadi saudara kita baca. Lihat itu ada lalang dan gandum itu saudara bertumbuh bersama-sama, itu kurang kelihatannya kurang besar, tetapi oke, kita baca dulu Matius pasal yang ke-13 ya, saya ayat 24 sampai 30, tetapi saya bagi dua karena slide-nya tidak cukup. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Oke. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang itu? Dari manakah lalang itu?" Ayat 28. Yang terus. Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya itu tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lubungku." Oke. Saudara bisa mengerti ini? Ini Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang banyak, oke? Jadi dia pakai perumpamaan. Yang sebelumnya dari ayat 1 sampai ke ayat 23 itu dia berbicara tentang menabur di tanah. Ada berapa tanah? Bilang dulu ada berapa tanah tuh, sudah baca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa lagi. Ya sudah, nanti pulang baca lagi. Ada 4 tanah, saudara. Oke, Tuhan bilang kan. Yang satu tanah apa? Tanah yang berbatu-batu. Oke. Terus apa? Di pinggir jalan. Oke. Terus yang apa? Berduri. Oke, ada duri-durinya. Oke. Dan terus yang keempat yang bagus, tanah yang baik, yang subur. Oke. Semua dia kasih perumpamaan. Oke. Nah, kita juga mereka kurang mengerti, tetapi tidak apa-apa, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Nah, dia bicarakan tentang apa? Kerajaan Allah kan. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Jadi sebenarnya ini Tuhan Yesus bukan bicara tentang lalang dan gandum, oke? Dia mau bicara ini tentang kerajaan Allah, tentang manusia ini, oke? Manusia ini, oke? Jadi gandum nanti di belakang baru kita lihat gandum itu apa, ya lalang itu apa. Nah, kalau saudara kalau di rumah itu, saya ini ada teman ini yang ada di sini selalu datang potong rumput. Nah, kalau ada itu rumput-rumput yang apa liar itu, kira-kira kasih tinggal enggak? Enggak toh, pasti semua orang mau cabut ya, paling cepat. Tapi ini lalang itu kan termasuk liar lah, oke? Sama gandum kan ada hasil. Lalang itu tidak ada, bikin rusak aja. Makan tempatnya, terus kalau disiram, ya dikasih pupuk juga dia makan pupuk-pupuknya. Tapi kenapa tuannya ini tidak mau dicabut?
Ya, dia bilang apa? Jangan. Nah, lalang sama gandum ini, saudara, kalau masih kecil itu baru tumbuh itu, mereka serupa. Tidak ada beda, oke? Sama seperti kita semua ini, oke? Ya, sama-sama. Ini orang Kristen semua yang ada di gereja, ini orang gereja begitu. Sama. Tetapi nanti kalau dia tumbuh, sudah tumbuh, dia bilang kalau berbulir, dia ada beda. Karena yang gandum kan ada bulirnya. Kalau yang lalang itu enggak, dia tumbuh lebih tinggi. Menjulang hebat ya, oke, menonjol, kelihatan sekali. Nah, sekarang masih kecil belum kelihatan toh. Ya, begitulah kita semua orang Kristen, orang gereja atau yang orang Kristen di dunia sana, di luar sana. Ya, kalau masih baru kurang kelihatan. Tapi nanti sudah bertumbuh, ya semua mesti kelihatan dong ya. Ada beda lalang sama gandum, mesti ada beda, saudara. Oke, kalau tidak beda mah repot, saudara. Tapi kenapa Tuhannya bilang jangan cabut? Ya. Jangan cabut, dia bilang. Karena kalau cabut, saudara, kadang itu tumbuhannya itu di bawah, dia punya akar itu kan berkaitan, ya. Sudah besar, makin besar akarnya, makin berjalar. Jadi kalau dicabut nanti takut cabut lalang, nanti gandumnya tercabut juga, begitu. Jadi jangan kasih tinggal, oke? Nanti saatnya akan tiba penuaian, oke? Akhir zaman maksudnya penuaian, baru nanti disuruh mulai orang-orang pergi. Cabut, begitu, cabut lalang dulu, terus diikat-ikat, oke, berkas-berkasnya, terus dibikin apa, saudara? Dibuang di api, saudara, kalau dibakar, karena tidak ada guna kan, ya, terus gandum-gandum itu baru disuruh apa, kumpulkan gandum itu dan taruh di lambung tuannya, gitu loh, bagus, ya, begitulah dengan kehidupan kita, jadi kita mau. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen, itu firman ini berbicara tentang kasih Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, dan keadilan Tuhan. Jadi Tuhan umpama ini kalau bicara kepada kita manusia, orang Kristen dan belum Kristen, oke? Itu Tuhan itu sayang semua orang. Tuhan mati di atas kayu salib itu bukan buat kita orang Kristen saja kan, buat kita orang berdosa semua, ya. Jadi kita orang Kristen ini yang gandum-gandum ini jangan suka menghina yang lalang-lalang. Jangan cepat mau usir, jangan cepat mau singkirkan. Tapi kita kebanyakan orang Kristen kita di dunia kita lihat ini orang-orang yang jahat-jahat, orang berdosa yang hidupnya masih tidak karu-karuan gitu loh ya. Kita kan tidak suka kan? Mau singkirkan, tidak mau bergaul. Malah kadang-kadang dengar ada peperangan, ada pembunuhan dan segala-gala macam. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara, kita pikir begini, kenapa ya Tuhan kok kasih tinggal orang-orang jahat? Mestinya kan Tuhan binasakan mereka semua aja, kasih tinggal orang-orang yang baik. So, ya kadang-kadang kita suka begitu, betul nggak? Orang jahat kita suka cepat singkirkan aja begitu. Ya, tetapi ini kemurahan Tuhan, ya tidak akan. Jadi kita juga mesti belajar begini, saudara, oke? Jadi karena apa? Kadang-kadang kita bilang juga, Tuhan kenapa kok tidak cepat datang sudah? Ya, kenapa? Nah, mau cepat-cepat datang mau ngapain gitu supaya musnahkan ini orang-orang jahat? Tentu bukan musnahkan kita, karena kalau Tuhan datang kedua kali, kita ini kan dibawa ya oleh Tuhan yang tertinggal. Yang binasa itu kan orang-orang yang belum Kristen, yang belum terima Tuhan, yang orang-orang berdosa, yaitu lalang-lalang itu, saudara, oke? Tetapi saya mau kasih ingat firman Tuhan, saudara. Jadi saudara ingat baik-baik, kalau keselamatan yang Tuhan berikan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu buat seisi dunia, oke? Jangan lupa itu loh, oh ya. Jadi bukan buat pilih-pilih ini siapa aja orang baik-baik itu aja, enggak. Dia datang cari orang berdosa malah, betul? Jadi kita ini dulu kan orang berdosa kan. Ya. Nah, jadi kita itu mesti hati-hati. Jangan sampai kita pikir kita yang sudah terima Yesus, sudah selamat, kita sudah ini. Terus orang-orang kan komplain, lama-lama kok tidak datang-datang. Dari dulu katanya mau datang, ya kok tidak datang-datang. Terus 2 Petrus pasal yang ketiga coba kita lihat. Oke, 2 Petrus pasal yang ketiga. Dia bilang apa begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya.
Jadi kita selalu ingat, kasih kesempatan orang-orang yang masih belum, ya pokoknya kita sudah injili, mungkin sudah ngomong sampai sudah lidah sudah panjang, orang ini kok tidak bertobat-tobat. Ada yang kita sudah ngomong tentang Tuhan Yesus, beritakan Injil sampai puluh-puluh tahun tidak bertobat-tobat. Tetap sabar, oke? Tuhan bilang, Tuhan belum datang, bukan karena dia lupa atau dia ya kenapa, tapi dia masih tunggu. Tunggu, masih banyak orang. Masih ada saudara kita kan, keluarga kita yang masih belum selamat. Betul. Di luar sana, bahkan maafkan jangan tersinggung. Bahkan di dalam gereja kan banyak yang di dalam gereja masih ada banyak yang belum terima keselamatan. Masih tergolong lalang. Ya. Jadi kita tidak mau singkirkan mereka. Karena saudara lihat kan, belakangan kita buktikan ada orang yang lanjut usia, ya, yang sudah tua juga, baru dijamah Tuhan, sudah dijamah, baru terjamah dan mau menerima Yesus. Yang tadi kasih pengumuman kalau minggu depan ada ibu di sini yang akan dibaptis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini kemurahan Tuhan, betul lah. Kalau dari dulunya kita tidak peduli, dia sudah tua, sudah tidak mau, sudah diomongin berapa kali kok keras kepala, tidak mau dengar, terus kita biarkan, kan tidak sampai. Kita mesti ngomong terus, saudara, oke? Kenapa? Karena kita ini juga tadinya orang berdosa, ya. Tapi beruntung kita terima keselamatan oleh anugerah Tuhan, ya. Tentunya juga oleh pelayanan-pelayanan dari saudara-saudara yang lain, ya kan, pemberita Injil lah, pengkhotbah. Nah, tidak ada orang yang begitu lahir sudah selamat. Semua orang bayi-bayi lahir sudah termasuk orang berdosa, bayi sudah berdosa, ya. Jadi tidak ada yang selamat, itu kita mesti ingat. Jadi kita jangan rasa hebat karena kita sudah jadi Kristen. Karena apa? Bukan kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita, perbuatan kita, anugerah Tuhan semata-mata. Ya, nanti kita sabar. Ya, kita juga ingat baik-baik, kita bukan lahir sudah jadi Kristen. Tidak ada yang lahir jadi Kristen. Kadang-kadang ada orang yang salah mengerti, begitu lahir sudah dibaptis, oke? Terus sudah pikir sudah selamat. Tidak. Karena keselamatan itu harus orang yang bertobat dari perbuatan dosa. Ya, bayi kan belum tahu dia dosa. Oke. Jadi kalau kita kasih dia baptis, oke, belum bilang dia sudah selamat. Kita bisa serahkan dia kepada Tuhan, ya. Nanti baru kita bimbing dengan pertolongan Tuhan, mengerti? Terus nanti saat waktunya, ya dia rasa bertobat, baru dia mau terima Tuhan Yesus, berikan diri, dibaptis dan diselamatkan. Oke? Bisa saudara mengerti? Itu kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih jangka waktu. Saudara ingat Paulus. Ya, orang berdosa semua. Paulus terima Yesus, bertobat, terima keselamatan kan sudah tua. Ya, sudah jadi orang jahat dia kan. Ya, mengkhianati orang-orang Kristen, membunuh orang Kristen. Ya, tetapi saya kasih itu ayat di situ waktu Paulus dia waktu mau pergi bunuh orang-orang Kristen sudah siap-siap pergi dan gagah berani. Terus apa? Di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3-5 saya baca saudara. Terus waktu itu dia pergi, tetapi dalam perjalanan mau pergi bunuh orang Kristen, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Oke, Tuhan. Maka dia bilang, siapa engkau? Tuhan. Jadi dia kayak tahu itu Tuhan, suara Tuhan, tapi dia mengkhianati Tuhan. Dia mau bunuh orang-orang Kristen. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, udah tua kan? Ya. Sudah bisa bunuh orang, penjahat. Mestinya Paulus yang dibunuh ya. Tapi untung orang belum bunuh dia, Yesus selamatkan dia. Jadi makanya ada orang-orang jahat kita lihat, kita kepingin bunuh. Ya, sini mau kebunuh, sini mau kebunuh. Padahal kalau kasih tinggal aja ya, kita tetap mengasihi mereka seperti Yesus. Doakan mereka. Satu waktu siapa tahu seperti Paulus. Sakeus lagi kita. Lihat satu itu slide lagi kita Sakeus. Sakeus itu kan pemungut cukai, orang berdosa juga, ya kan? Sama seperti kita dulu orang berdosa. Sebelum saya juga terima Tuhan Yesus, saya juga orang berdosa. Ya, saya juga hidup di luar Tuhan. Kalau saya mati waktu itu, ya pasti saya sudah selamat, saudara. Ya, tapi anugerah Tuhan, ya.
Saya masih hidup dan dapat kesempatan mengenal Yesus, menerima keselamatan, saudara. Dan juga saya bilang, kalau saya sampai umur 80 lebih ini, oke, bukan karena Tuhan mau pakai kasih saya panjang umur, Tuhan mau pakai saya, bukan, saudara. Saya kasih tahu. Jadi kita dikasih tambah umur itu bukan karena kita mau dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai semua orang, anak kecil, batu-batu juga Tuhan bisa pakai kok, ya, semua orang. Saya sadar bahwa kehidupan saya masih belum beres di hadapan Tuhan. Dan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saya dipertambahkan umur, entah sampai kapan. Dan di perpanjang umur ini, setiap saat Tuhan mau ubah saya. Tuhan mau bentuk saya. Jadi saya mesti menerima itu. Dan hati yang terbuka. Karena saya tahu saya belum benar. Tuhan, kita tidak bisa kalau Tuhan mau sempurnakan kita. Dia sudah bilang kan, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya sudah mengasihi Dia, tapi tetap Tuhan kasih kesempatan supaya apa? Tuhan akan membentuk kita sama seperti Kristus. Kalau selama kita belum bisa sama seperti Kristus, kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Oke? Jadi ingat baik-baik, saudara-saudara semua yang ada di sini atau yang di luar sana, di dalam keluarga, di dalam community, di dalam pekerjaan, di dunia mana saja, oke? Kita bisa ketemu gandum, kita bisa ketemu lalang. Kita ketemu orang Kristen yang betul-betul sudah bertumbuh, dan kita bisa ketemu orang lalang-lalang yang sepertinya gandum, yang sepertinya orang Kristen, tapi belum tidak ada gunanya, oke? Jadi jangan singkirkan itu. Oke, nah, Sakeus itu Tuhan kasih kesempatan. Sudah mestinya kan kalau menurut manusia dunia itu kan mati, dia dikasih pukul, kasih mati aja lebih baik. Nah, Lukas pasal 19. Kita baca situ ayat 5 sampai ke 7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus sudah lari naik di pohon, saudara lihat, karena dia mau lihat Tuhan Yesus, mana kata Tuhan Yesus. Dia naik ke pohon, karena mesti naik ke pohon, jadi orang-orang pada kerumun dia. Tuhan Yesus bilang, dia kata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa kan, saudara? Pemungut cukai, orang berdosa. Ya, jadi kita jangan menghina, karena Yesus bilang dia mau datang tinggal di rumahnya Sakeus, dia mau datang tinggal di rumah orang berdosa, dia mau datang tinggal ya di rumah saya waktu saya masih berdosa. Itu kemurahan Tuhan, itu semata-mata kemurahan Tuhan, oke, saudara. Nah, lalu Sakeus segera turun, oke, dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7, tetapi dia bilang, ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi bokangguan, ya kan? Jadi kalau Tuhan lagi mengasihi orang berdosa, Tuhan lagi panggil berbicara dengan orang berdosa, orang-orang lain lihat itu sakit hati, iri hati namanya, ya kan? Kok bisa? Kok mau pergi tinggal di rumah orang berdosa? Tuhan Yesus kok begitu gitu. Tapi itulah Tuhan. Itulah. Jangankan bilang mau pergi tinggal di rumah Sakeus, dia mau mati buat Sakeus dan saudara dan saya. Ya, itulah kemurahan anugerah Tuhan. Oke. Tapi kalau saudara baca seterusnya, dia bilang terus orang sudah maki-maki, tapi Sakeus bilang sama Tuhan, dia bilang apa? Dia bertobat sungguh-sungguh. Kita juga belajar bertobat. Hari itu juga, oke, Sakeus berdiri, oke, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari harta dia. Saudara, Sakeus orang berdosa yang kita bilang sudah seharusnya binasa, oke? Dia mau kasih dia punya harta setengah. Kita bilang kita orang Kristen, kita yang sudah hebat, ya sudah, kita mau kasih harta kita setengah? Hebat. Ya, tidak mungkin. Betul? Ya. Terus dia bilang lagi, dia bilang apa? Kalau sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara. Orang Kristen belum tentu begitu. Utang aja nggak mau bayar, ya kan? Banyak orang itu orang Kristen, namanya Kristen, tapi utang orang ditagih-tagih nggak bayar-bayar, saudara. Ini orang jahat ini, pemungut cukai, orang berdosa. Tapi begitu dia ketemu Tuhan Yesus, dia sadar dan dia tahu, dia sadar akan kesalahan-kesalahan dan dia mau berubah. Nah ini ya namanya kemurahan Tuhan. Luar biasa kan, saudara. Jadi kita mesti punya
namanya orang Kristen, jangan sok-sok aja pegang Alkitab besar-besar terus jalan kemana-mana bilang orang Kristen, tapi kehidupannya. Makanya yang lalu kita sudah bicara, harus ada pertobatan, harus ada perubahan hidup, oke? Harus melakukan firman Tuhan ini. Kita baca, kita lihat, kita harus lakukan. Oh, jadi kita nggak boleh, oke? Nggak boleh begitu, oke? Oke, kita teruskan lagi. Saudara tahu kalau Tuhan Yesus mati di Roma pasal 5 ayat 8, kita nggak tulis itu, dia bilang kita pun itu dia bilang Tuhan Yesus mengampuni kita semua orang berdosa, oke? Dia mati di atas kayu salib ketika saudara kita semua masih berdosa, kan? Semua orang di dunia masih berdosa, saudara, oke? Tapi begitulah Tuhan, ya kasih kemurahannya dia. Tapi saudara jangan lupa, tadi dia bilang nanti itu lalang-lalang, nanti di akhir zaman kedatangan. Jadi sekarang ini zaman anugerah, oke? Masih zaman anugerah. Jadi kita pergunakan dengan baik-baik, oke? Jadi tunggu nanti zaman akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, terlambatlah. Dia akan memisahkan, kan? Ya, yang lalang dibakar, dikumpul dibakar, terus yang gandum, ya ditaruh di lumbungnya, ya. Dan bilang juga nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bisa pisahkan. Oh, ini yang kambing-kambing, oke? Ini yang domba-domba. Nah, terserah saudara mau jadi lalang terus atau saudara mau gandum. Saudara mau jadi kambing atau saudara mau jadi domba. Ya, Tuhan sudah beri kesempatan, kita yang ambil keputusan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan hidup betul taat kepada Tuhan. Kalau enggak ya kita, ya. Kalau saudara kita mesti tolong orang semua, jangan kita rasa kita sudah selamat terus kita rasa kita hebat, kita tidak peduli yang lain-lain. Tugas kita yaitu menolong yang lain-lain, saudara. Di luar sana, ya kita harus jadi contoh yang baik, kita jadi teladan yang baik. Kalau kita tidak kasih contoh yang baik, jadi teladan yang baik, bagaimana yang lain-lain bisa berubah? Mesti bisa berubah, saudara. Contohnya, saudara sudah terima Yesus, saudara sudah rasa bersuka cita. Ya, saya dulu juga begitu tahun 83 terima Yesus, buku-buku saudara, oke? Belum begitu mengerti firman, tapi mau pergi belajar, oke? Terus mau buka rumah, buka rumah, kumpul-kumpul, family, teman-teman orang Timur biasa, banyak saudara, oke? Puluhan, kadang sampai 100 kalau kita ada kumpul saja saudara. Mereka terima apa enggak terima, pokoknya kita sampaikan aja, kita kumpul, kita kasih makan, kita kasih sampaikan firman Tuhan, pokoknya senang-senang saudara, oke? Banyak saudara. Rasanya kayak buang waktu, buang duit, ya buang tenaga, tetapi saya mau kasih tahu saudara, waktu itu kita tidak lihat, tapi sekarang ini sudah hampir tua, ini sudah tahun 80 lebih sampai tahun berapa ini? Berapa puluh tahun? Banyak tahun kok, ya 40 tahun ada. Kita lihat masih tinggal cuma beberapa orang. 3-4 orang saja yang dulu tiap tahun datang. Cuma itu datang Natalan, saudara. Terus ada pesta apa begitu. Tinggal beberapa orang saja yang belum terima Yesus. Luar biasa. Oke, kita ngomong lagi. Yang lain juga terima, tapi ya begitu-begitu. Saudara, tidak semua orang terima Yesus rasanya sudah dibaptis terus sudah berubah 100%. Enggak, kan? Kadang-kadang masih belum, ya. Masih ada ragu-ragu begitu. Tetapi firman Tuhan, saudara pernah baca Yudas. Yudas itu cuma satu pasal, ya cuma satu pasal. Ya, saya bacakan kepada saudara 5 ayat saja, saudara. Mestinya saudara baca di rumah, tapi oke, masih ada waktu saya bacakan saudara. Yudas pasal yang pertama, cuma satu buku loh baca. Siapa yang sudah pernah baca Yudas cuma satu pasal? Angkat tangan dulu. Oke, bagus toh? Asik. Isinya bagus kan? Mesti baca. Dia bilang begini, ini yang ayat 20 sampai 25. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi jaga kehidupan kita, oke? Bye-bye. Oke. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Oke. Yang masih ragu-ragu, belum terima, entah sudah terima tapi masih ragu-ragu, oke. Kita tunjukkanlah kasih. Oke, belas kasihanmu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi tugas kita merampas mereka dari api neraka.
Jangan diam-diam. Masa bodoh. Lu mau ikut-ikut, lu nak mau ya sudah. Karena saudara kadang-kadang di dalam keluarga itu orang tua itu pergi gereja, tapi anak-anaknya sudah tidak gereja, cucu juga tidak ke gereja. Orang tua pikir tidak apa-apa, itu pilihan mereka. Jadi seakan-akan mereka tidak sadar bahwa ke gereja ini bukan ke gereja datang kumpul-kumpul saudara, tetapi kita menyembah Allah yang mulia, yang Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Oke, jadi kita datang menyembah, beribadah kepada Allah itu. Dan keselamatan itu, jadi kita karena sudah terima keselamatan, kita datang. Ya, nah jadi mereka itu seakan-akan tidak sadar kalau datang gereja atau orang Kristen itu ada sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan. Sehingga mereka tidak peduli anak-anak mereka. Ya, kalau kita orang tua yang sadar benar-benar ini, ya kita bukan bilang paksa anak kita ke gereja, tapi kita doakan supaya anak kita juga terima keselamatan. Ini bicara bukan orang Kristen, agama Kristen atau agama apa, bukan. Kekristenan adalah pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Jadi keselamatan. Jadi bukan asal orang gereja. Tapi banyak orang yang masih kurang sadar, jadi orang gereja saja. Datang ke gereja. Dan saudara perhatikan anak-anak saudara. Tidak salah kalau saudara itu ya bujuk mereka atau paksa mereka, ya bukan paksa dengan ancaman, bukan. Maksudnya ya push mereka, ya kasih pengertian sehingga mereka mengerti, sehingga mereka itu bukan terpaksa ke gereja tapi mereka mengerti ya datang ke Tuhan itu apa tujuannya. Harus. Jadi jangan ketinggalan. Zaman dulu teman masih family juga, anaknya dia masih kecil masih datang gereja, masih pergi Sunday school kan. Terus ada anak laki-laki dua-dua. Ada football. Anak laki-laki kan suka football, ya kan? Pertandingan bola. Jadi kalau pertandingan bola, mama kasih bangun ke gereja, enggak mau. Ke Sunday school, mau nonton televisi. Mamanya kasih sabar. Karena apa? Mamanya juga tidak mengerti. Jadi ya sudah, dia mau nonton bola ya nonton. Sekali nonton, 2 kali nonton, terus nonton. Lama-lama jadi kebiasaan kan? Ya. Jadi sudah tidak pernah Sunday school. Dan sudah tidak pernah Sunday school, sudah tidak pernah gereja. Sampai tua tidak gereja. Oke? Ada orang tua yang tidak bisa mengerti, itu pilihan mereka. Pilihan yang salah, kita orang tua punya tanggung jawab. Kita orang tua harus bertanggung jawab buat anak-anak kita. Pilihan yang salah, ya. Lebih baik kita cambuk dia daripada dia masuk ke neraka. Benar? Jadi orang tua yang bijaksana. Jangan kesetinggal anak sekali-kali. Ya, sudah malas ke Sunday school, sudah malas ke youth, sudah malas ke gereja. Jangan, saudara. Oke. Nah, tadi saya sudah baca sampai di mana? Belum ya? Oke. Sampai 23 tadi ya, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Tidak ada toh? Sudah gitu. Oke. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita benci pakaiannya mereka. Maksudnya kita benci perbuatan mereka, tapi kita tidak benci orangnya. Kita tetap bergaul dengan orang, tapi kita mesti tegur, mesti kasih tahu itu perbuatan tidak benar. Ya. Tuhan tidak suka dan kita juga tidak suka. Begitu. Jadi jangan karena sungkan. Kebanyakan juga kita ya yang sudah selamat, kita mengerti firman, tapi kita punya ketakutan untuk menegur seseorang. Ya, menegur dengan kasih, ya, menegur karena kebenaran. Bukan. Tapi kita harus kita harus kasih tahu mereka. Kasih contoh mereka, oke? 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Utamakan Tuhan. Hormati Tuhan. Ya. Jangan mau jadi orang Kristen, orang gereja, saudara. Ya, mau KTP, cap kekristenan itu KTP. Dulu saya juga KTP, saudara kan. Saya tahu persis ini, makanya saya mengerti sekali dan saya mau sharing.
KTP saya itu sampai 10 tahun saudara. KTP saudara mengerti toh? Ke gereja, bawa anak-anak, bawa teman-teman, bawa orang mama saya. Tetapi tidak pernah baca firman, tidak pernah mau peduli, tidak pernah mau tahu. Ya, akhirnya baru sadar. Rumah tangga berantakan pun tidak peduli. Ya, tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan saudara. Makanya anugerah yang luar biasa saudara. Ya. Jadi saudara ingat baik-baik, Tuhan itu kasih, oke? Tapi Tuhan itu juga adil. Jadi dia bukan mengasihi terus tidak mengadili. Ya, mengasihi tetapi akhir ada pengadilan. Ada keadilannya di situ juga. Oke. Kita mesti belajar mengasihi. Makanya kita bilang harus mengampuni saudara. Belajar mengampuni. Berapa kali saudara mengampuni? Ya, 70 kali 7 saudara. Jadi berarti mengampuni tidak habis-habis. Kita belajar mengampuni karena Yesus mengampuni. Yesus mengampuni, kita mengampuni musuh kita juga. Oh ya, bukan teman-teman kita saja atau anak kita, saudara kita, suami kita, istri kita. Semua orang yang jahat pun kita mengampuni. Karena apa? Yesus di atas kayu salib. Ya, saya taruh. Oh, coba taruh itu Lukas ada tuh slide yang ke-6. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di atas kayu salib, sakit setengah mati, menderita setengah mati, tapi dia masih bisa bilang begitu. Kita belum pernah menderita. Makanya saudara, kalau saudara rasa sakit hati, saudara rasa jengkel, saudara rasa dianiaya, saudara rasa dibikin apa, pokoknya saudara sakit hati, ingat baik-baik, kita belum pernah sakit seperti Yesus. Belum pernah. Tidak ada seorang pun. Ya. Belum pernah. Jadi kita juga mesti mengampuni orang-orang yang jahat. Musuh-musuh kita semua. Oke, kita tidak boleh ada musuh, oke. Orang yang musuh kita ya termasuk musuh-musuh, oke. Ya, orang musuh kita, tapi saudara berusaha. Jangan ada musuh, saudara. Orang musuh kita pun saudara minta Tuhan tolong buka jalan, kasih kesempatan kita supaya kita berbaik, saudara. Saudara akan merasa berbahagia. Ada berdamai dengan semua orang, saudara. Kalau sudah bilang orang aniaya kita, orang maki kita, orang fitnah kita, orang menyakiti kita, itu semua juga kita tidak boleh persalahkan siapa-siapa. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi ya supaya membentuk kita. Karena dia bilang apa? Besi menajamkan besi, oke? Manusia menajamkan sesamanya. Jadi Tuhan pakai orang di luar, orang di dalam, orang dalam rumah tangga, di tempat kerja, di mana saja Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Bikin kita jadi baik. Bikin kita lebih berkenan dengan apa yang Tuhan mau. Oke. Nah. Jadi kenapa Tuhan bicara, saudara, ini sudah diterangkan, tapi saudara kira-kira kalau Tuhan datang terus kasih perumpamaan seperti tadi tentang lalang dan gandum, murid-murid, bukan murid itu yang orang-orang banyak itu mendengar, mereka bingung semua ya. Apa-apaan ini omong? Ya, omong apa kok datang-datang kok ngomong sama kita tentang lalang lah, gandum lah, terus mau diikat-ikat, mau dibakar, oke? Murid-murid aja juga. Kita kalau tadi saya tidak terangkan, ya pasti juga kita juga bingung apa-apaan tentang Jasmine. Ya, ngomong apa nih? Tapi di murid-murid juga bingung. Terus di Matius yang pasal 13 ayat 10 sampai 15 kita mau baca. Dia bilang begini. Waktu Tuhan Yesus itu cerita tentang itu tuayan yang 4 tanah itu. Jadi murid-murid yang bilang, ngomong apa? Dia bilang, dia datang tanya juga sama Tuhan. Dia bilang, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa lu ngomong sama mereka kok pakai perumpamaan? Udah mau ngomong terus terang aja, ya. Seperti Yasmin belak-belakan aja begitu, toh. Lu bikin bingung orang aja begitu. Terus jawab Yesus, dengar baik-baik. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan? Tuhan Yesus jawab bilang begini. Oke. Nah, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi kalau saudara
terima Yesus saudara, dipenuhi Roh Kudus, oke saudara belajar, oke terus ikut Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ada saat teduh, pokoknya bergantung terus, itu Tuhan kasih anugerah supaya Tuhan bicara apa saja kamu mengerti, ya. Tapi bagi mereka orang di luar sana enggak, jadi percuma. Tuhan pikir begitu, oke? Mereka tidak. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada pada mereka akan diambil daripadanya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Kata Tuhan. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, kata Tuhan Yesus, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi mereka orang-orang yang tidak terima Tuhan Yesus, orang-orang banyak berkerumun itu, mereka datang firman Tuhan, ada yang bilang mereka kerumun ikut Tuhan Yesus, kemana mereka ikut. Saudara dan saya, kita tidak mau jadi orang banyak yang berkerumun. Nah, firman Tuhan bilang mereka berkerumun bukan percaya Tuhan Yesus, tapi mereka karena tadinya sudah dikasih makan, ya Tuhan Yesus pernah kasih makan berapa 10.000 orang, dengan 5 roti 2 ikan. Jadi mereka dapat makan sampai kenyang-kenyang. Jadi mereka ikut-ikut. Kadang-kadang, maafkan jangan tersinggung. Kadang-kadang orang datang di gereja atau kebangunan rohani, berkerumun, orang-orang datang. Mau cari apa? Masing-masing punya motivasi. Ya, mau cari apa? Saudara datang ke gereja juga, saudara, Pak Gideon pernah bilang, punya motivasi apa? Saudara yang tahu sendiri. Benar-benar punya motivasi mau cari kebenaran Tuhan, mau dengar sabda Tuhan. Jangan lihat hamba Tuhannya terus, ya hamba Tuhan ini baik, hamba Tuhan ini tidak baik, hamba Tuhan ini saya jengkel, hamba Tuhan ini pokoknya pilih-pilih, ya kan. Mau dengar yang enak aja. Baru-baru ada teman yang kirim saya, ya ada hamba Tuhan dari timur daerah saya, ngomong Kupang, wah lancar setengah mati. Tapi orang Kupang ini kan belum Indonesia biasa aja, kasar sudah, ya. Apapun dia ngomong yang aneh-aneh punya. Saya baru dengar sedikit aja langsung tutup, nggak mau dengar, ya, nggak ada gunanya, ya saudara. Jadi datang saudara mau apa? Mau lihat hamba Tuhan, mau ketemu teman, kadang-kadang kita cuma tunjukkan aja kita, ya rohani, orang-orang rohani yang beribadah. Pokoknya macam-macam lah, ya, macam-macam motivasi. Jadi masing-masing harus bereskan motivasi. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, jadi tidak ada pilihan. Kita mesti betul-betul gebu-gebu. Saudara akan merasa kecewa kalau saudara terhalang sampai tidak datang ke gereja, ya. Tapi bukan capek sedikit sudah tidak mau gereja, itu mah. Saudara datang ke gereja, datang beribadah, bukan datang kumpul-kumpul. Ini bukan social club, ini bukan kumpul-kumpul community, tapi ini datang menyembah Tuhan, membawa diri kita, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi datang benar. Saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar, saudara tangkap firman Tuhan itu, saudara pegang baik-baik, saudara berubah. Bukan lihat hamba Tuhan, tidak ada gunanya, saudara. Jadi nggak usah lihat Jasmine, saudara. Jasmine banyak kekurangan, bahasa aja juga nggak benar. Ngomong aja juga orang belum kenal aja kalau saya turun kadang-kadang. Dia bilang, ibu orang luar pulau ya. Jadi beda ini orang luar pulau, orang kampung, saudara. Dengan orang dengar suara aja udah tahu ini orang dari kampung desa sana. Iya begitu, saudara. Beda, saudara. Tapi tidak apa-apa, saudara. Karena saudara dengar firman Tuhan ini. Nah, jadi saya sudah baca sampai di mana tadi? Sudah semua? Yang di slide? Itu di mana? Tadi 10 itu sudah selesai ya? Ya, pasal 10 tadi sudah. Maka pada mereka. Sudah.
Oke, sudah hati mereka menebal. Oke, telinga mereka berat. Hati, saudara, saya sudah bilang hati sudah menebal. Oke, saudara datang, saudara dengar orang ngomong baik juga saudara tidak bisa masuk. Ya, pokoknya hati itu yang mesti benar. Makanya saya bilang mesti jaga ini hati baik-baik, saudara. Kalau saudara tidak jaga hati baik-baik, itu saudara mau datang ke gereja, saudara dengar apa aja, saudara tidak bisa masuk. Saudara, hati saudara ada jengkel dengan orang aja, saudara mau menyembah Tuhan itu tidak bisa. Saya pernah kasih kesaksian dulu ini mungkin 40 tahun lebih lalu. Oke. Saya lagi marah sama orang bule, teman di tempat kerja. Jahat itu. Masih tahun berapa? 80 lebih. Jahat masih. Saudara, ya saya tidak bilang kalau kita begitu sudah baptis, sudah terima Yesus, kita sudah sempurna. Enggak, toh. Kita akan dibentuk terus. Nah, terus dia bikin salah apa begitu, saya marah, saya bilang begini sama dia. Ini jahat juga. Inggris juga. Ya Pak, cukup saya bilang. Don't you ever talk to me. Ya, kasih tahu dia, don't you ever talk to me. Jangan marah. Bukan anjas kok, ini omong orang bule, oke? Sudah, jadi tidak ngomong, saudara. Tapi waktu saya ke gereja hari Minggu, saudara biasa ketemu anak-anak orang gereja, lebih-lebih lagi gereja cici saya. Kalau menyembah Tuhan kan angkat tangan, toh. Kalau tidak angkat tangan, tidak bangun berdiri, dia mau datang tendang itu. Ya, jadi sudah kita lagi ini menyembah betul-betul. Tuhan itu baik loh, saudara, oke? Terus Tuhan tidak ngomong di kuping, tapi dalam hati saya bilang begini, angkat tangan begini lagi menyembah, terus tidak punya perasaan ada datang begini, dia bilang, nanti kalau lu di surga itu orang ada di sebelah lu bagaimana? Waduh, tidak bisa angkat lagi tuh, tidak bisa angkat saudara, pokoknya bisa tangan turun, karena sudah teringat ini hal-hal tuh, makanya tidak mungkin bisa saudara, kita lagi benci orang, kita lagi ribut di rumah suami istri datang angkat tangan, impossible. Oke, itu cuma apa aja kebiasaan atau ya apalah gaya saudara maksud apa begitu. Tapi ini hati kalau rusak saudara jaga baik-baik, saudara tidak bisa. Mau beribadah kepada Tuhan, mau apa itu bersekutu kepada Tuhan, mau baca firman, mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mau berdoa, tidak bisa, susah. Oke, susah. Jadi akhirnya saudara tak apa? Saya janji Tuhan hari itu juga. Oke, nanti kalau saya pergi gereja, pergi ke kerja besok hari Senin, saya akan cari orangnya, saya akan minta maaf. Oke, beranikan diri, saudara. Tapi waktu jam makan saya jam makan duluan. Saya pergi duluan, saya tidak makan. Saya berdoa terus minta Tuhan tolong, ini namanya Kristen baru itu, saudara. Jadi gebuk-gebuk, saudara. Kalau kita ini bisa itu hilang apa itu dia bilang firman Tuhan bilang kasih mula-mula loh. Kita ada kasih mula-mula itu luar biasa saudara. Saudara ingat-ingat kembali kasih mula-mula saudara dengan Tuhan. Wih itu luar biasa saudara. Saudara bisa berlutut menyembah Tuhan, angkat tangan sampai berjam-jam, air mata netes-netes, saudara nggak peduli apa-apa semua. Menikmati benar-benar. Oke. Jadi saya bilang Tuhan, saya akan minta maaf. Tapi saya pergi makan, saya tidak makan, saya berdoa terus, saya minta Tuhan tolong. Karena mau ngomong sama dia ini juga mesti hati betul-betul persiapan ini hati betul-betul toh benar-benar ya. Terus sudah habis itu saya datang habis makan baru nanti dia mau pergi makan saya ya di atas dia toh ya. Saya begitu datang baru mau bilang dia mau minta maaf belum mau minta maaf dia yang ngomong duluan. Jasmine, can I go for my break now? Oh yes. Akhirnya sudah baik sudah. Mestinya saya ambil kesempatan tapi minta maaf. Tetapi kadang-kadang itu kecuali itu orang ada bilang dia marah. Dia tahu kalau kita menyakiti dia. Kalau orang tidak tahu, ya kita datang kasih tahu bilang sorry ya kemarin saya bikin lu. Dia tambah sakit hati lagi. Oh jadi kemarin lu marah saya itu ya begitu. Jadi sudah ada apa-apa. Oke. Sudah. Jadi akhirnya baiklah begitu saudara. Jadi kita belajar terus saudara. Tidak ada musuh, oke? Tidak ada musuh, oke? Nah sudah selesai saya. Ini tidak usah baca juga sebenarnya tidak apa-apa tapi saya baca. Jadi di ayat yang berikut 36 sampai 43 itu penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini saudara dengar baik-baik itu penjelasan saudara bisa baca sendiri. Matius itu murid-murid tanya dia pasti terus dia bilang begini ayat 36. Maka Yesus pun sesudah itu pelayanan dia masih ada lagi tentang ragila. Oke. Habis itu dia sudah mau pulang dia bilang dia meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya,
Oke, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang dan di ladang itu. Oke, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik itu adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Oke, ladang ialah dunia. Oke, jadi di dunia itu ditabur itu benih. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Oke, jadi tadi sudah bilang toh, ya, jadi benih yang baik, ya, dan lalang itu. Mana lagi? Oke, ladang itu, oh ya, anak-anak jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai adalah malaikat. Ini ngomong tentang dunia sudah akhir zaman. Oke, jadi saudara tahu. Jadi tadi yang cerita lalang ini dan gandum itu cuma perumpamaan. Jadi ini dia jelaskan. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang lah saudara sekarang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Oke, semuanya akan dicampakkan ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Oke, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sudah jelas, oke? Jadi tadi lalang gandum yang berbicara tentang saudara dan saya. Kita manusia semua ini, oke? Yang lalang yaitu anak-anak iblis, oke? Ya, orang-orang yang masih berdosa, yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya walaupun datang di gereja tetapi hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan dan kebenaran firman. Dan gandum adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan lalang nanti orang-orang yang berdosa itu, saudara. Jadi maksudnya begini, selama kita masih ada, oke, masih belum akhir zaman, kita harus saling membantu supaya kita semua selamat, oke? Nah, saudara mau, saudara, ya, untung. Kalau saudara tidak mau, ya nanti akhir zaman akan datang dan sudah dekat. Oke, kalau bilang kedatangan Yesus kapan kita nggak tahu. Kalau saya bilang sudah dekat, sudah di ambang pintu, mana? Oke, tapi saya mau kasih tahu. Oke, belakangan ini banyak orang yang meninggal. Teman-teman saya, oke, saudara sudah tahu famili saya, saudara sudah tahu kan keluarga saya, cici saya dan adik laki-laki 2 itu 3 orang meninggal di dalam 4 bulan. Berturut-turut, oke? Februari, April, Juni. Kita tidak tahu siapa yang sangka. Tidak ada yang tahu toh. Kita meninggal, siapa yang tahu? Barusan teman saya meninggal juga, oke? Saya dapat berita lagi dari menantu saya, ada familinya, adik dia meninggal juga. Ada baik-baik, saudara. Tidak tahu apa-apa, saudara. Jantung bisa stop aja. Begitu. Bagi kita tidak tahu ya. Pagi Leon kapan hari hampir saja toh, tidak sampai toh. Ya belum, Tuhan masih kasih. Tuhan masih kasih Pak tambahan umur lagi karena apa? Supaya Tuhan mau pakai Pak atau Tuhan masih mau bikin baik? Oh, supaya bertobat. Itu saudara. Hamba Tuhan juga. Jangan kita sombong. Kita semua ini masih perlu waktu untuk bertobat. Cepat-cepatlah bertobat, saudara. Oke. Jangan kita sampai dikumpul-kumpul seperti lalang. Oke. Buang di api. Oke. Nanti mau bertobat juga sudah tidak bisa. Jangan mau. Tapi kita mau bersama-sama Yesus di dalam kemuliaannya. Tuhan berkati.